Terima kasih masih di Sido Sore. Pemirsa, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah melakukan perlawanan hukum lewat 2 permohonan pra-peradilan dalam penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjeratnya. Hal ini disampaikan tim advokat Febri Adriansyah dalam konferensi pers pada siang tadi. Gugatan pra-peradilan pertama yang akan dilayangkan adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan TPPU dan penahanan. Dan gugatan yang kedua itu terkait penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor. Dalam kesempatan ini, tim advokat Febri juga mengungkap ada 9 kejanggalan dan potensi pelanggaran hukum dalam kasus yang menjerat kliennya. Pengajuan pra-peradilan rencananya akan didaftarkan besok. Tim advokat juga akan mempersoalkan. Tim advokat mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Jadi ada 2 permohonan pra-peradilan. Yang pertama, permohonan pertama terkait dengan upaya paksa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang dan upaya paksa penahanan. Itu yang pertama. Kemudian permohonan yang kedua terkait dengan upaya paksa status penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta penggeledahan dan penyitaan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh rekan dari kepolisian Polda Metro Jaya dalam hal ini atau Kortas Tindak Pidana Tipikor. Kedua permohonan tersebut memang kami akan ajukan secara terpisah karena ini juga bagian dari strategi yang dimungkinkan dalam hukum acara pidana, termasuk hukum acara pidana yang baru. Juga karena alasan objek dan tindakan memang diuji secara berbeda. Jadi batu ujinya akan berbeda. Kenapa ada 2 permohonan? Ada 2 permohonan rencananya ini direncanakan ada 2 permohonan untuk pra-peradilan upaya hukum kita. Itu karena terkait ada 2. Kita balik lagi kepada teorinya. Sekarang berdasarkan KUHP yang baru, ini yang bisa diajukan permohonan pra-peradilan adalah atas upaya paksa. Yang kami telah analisa secara bersama selama beberapa hari ini, upaya paksa apa saja yang merupakan suatu yang kami anggap dan kami menilainya sebagai bagian dari ada penyimpangan-penyimpangan. Sehingga kami kelompokkan kedua permohonan, yaitu upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung itu dalam penetapan dan penahanan. Penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan penahanan. Di sana kita melihat nuansa yang sangat besar adanya pelanggaran pasal 100 ayat 5 dari KUHP untuk upaya paksa penahanan. Dan upaya paksa penetapan tersangkanya kita melihat ada kaitan-kaitan dengan predicate crime-nya, persoalannya di sana. Oke, itu secara garis besar. Kemudian nanti juga ada yang kedua. Yang kedua itu adalah upaya paksa penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka di dalam perkara yang di sini yang sudah penetapan tersangka adalah terkait dengan penanganan perkara Asabri. Nah, hal ini mungkin agak sedikit unik karena di sini mungkin akan jadi banyak termohonnya. Kuasa hukum Febri Adriansyah menegaskan 2 gugatan pra-peradilan yang akan dilayangkan bukanlah cara untuk menghindari proses hukum, melainkan merupakan penggunaan hak untuk memastikan agar penegakan hukum sesuai dengan prinsip due process of law. Langkah-langkah tersebut bukanlah cara-cara atau langkah-langkah untuk menghindari proses hukum. Jadi ini perlu kami sampaikan sekaligus sebagai edukasi pada publik. Justru langkah-langkah ini merupakan penggunaan hak yang dijamin oleh hukum, dijamin oleh undang-undang untuk memastikan dalam porsi kami sebagai penyeimbang untuk memastikan agar penegakan hukum itu berjalan sesuai dengan prinsip due process of law. Ini penting sekali. Jangan sampai kemudian proses penegakan hukumnya keliru, melanggar aturan hukum, entah karena alasan apapun begitu ya, sehingga hak-hak orang
terabaikan. Melalui kuasa hukum tersangka tindak pidana pencucian uang, Febri Adriansyah mengajukan 2 peradilan sekaligus kepada Kejaksaan Agung dan juga kepada Polri. Apakah pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah strategi tepat dan akan dikabulkan hakim? Seperti apa Komisi Kejaksaan menanggapinya? Dan untuk membahas lengkapnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami Komisioner Komisi Kejaksaan Nur Rohman dan kuasa hukum Febri Adriansyah Pak Hermawanto. Selamat sore Pak Nur Rohman dan Pak Hermawanto. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Raisa. Ya, saya ke Pak Hermawanto terlebih dahulu. Pak Hermawanto, ini kenapa Pak Febri memilih mengajukan 2 pra-peradilan sekaligus? Apa memang karena 2 objek sengketanya itu berbeda atau ada alasan lain? Salah satunya adalah karena objeknya memang berbeda. Ini kan ada penetapan tersangka dalam perkara TPPU, tapi juga ada perkara yang berjalan sebelumnya. Jadi ketika proses dari tingkat kepolisian di Polda Metro Jaya, kemudian muncul ada Kortas Tipikor gitu, maka di situ kan juga ada berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, oleh rekan-rekan kepolisian di Polda dan di Kortas. Dan juga adalah kemudian ada penetapan tersangka juga gitu kan oleh teman-teman di Polda Metro Jaya. Kemudian muncul di Kejaksaan Agung juga ada penetapan tersangka, bahkan juga ada penahanan. Jadi 2 hal yang berbeda ini, 2 objek yang berbeda, maka salah satunya kami ajukan gugatan pra peradilan dengan dua cara gitu ya, dengan 2 kali gitu. Oh, berarti ini memang tidak bisa digabungkan seluruh keberatan dalam satu permohonan begitu ya Pak? Ya bisa-bisa saja sebenarnya karena tidak dilarang juga gitu ya. Tapi menurut kami dari hasil kajian tim lawyer, tim advokasi, kami memilih cara itu. Kami akan melakukan gugatan untuk 2 peristiwa hukum sekaligus dengan cara 2 jenis pra-peradilan gitu. Baik. Saya ke Pak Nur Rohman. Pak Nur Rohman, ini dengan 2 pengajuan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum dari Febri Adriansyah, Komisi Kejaksaan melihatnya seperti apa nih Pak? Ya, permohonan pra-peradilan itu merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun demikian harus kita ketahui bahwa putusan pra-pid nantinya tidak menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, melainkan menguji legalitas tindakan dari APH, dalam hal ini penyidik, baik penyidik di kejaksaan maupun penyidik di kepolisian. Dengan objek sengketa tadi, objek gugatannya yang telah disampaikan oleh pengacara dari tersangka. Tentunya kita harus menghormati dan mengawal proses tahapan yang sudah diatur dalam hukum acara. Baik. Nah, ini kan yang menjadi persoalan utama yang dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Pak Febri Adriansyah ini adalah terkait pengalihan perkara dan juga penetapan tersangka ya. Apakah Komisi Kejaksaan ini sudah memeriksa apakah seluruh prosedur penyidikan terhadap Febri ini sudah sesuai dengan KUHAP atau bagaimana nih Pak Nur Rohman? Ya, sejak awal kasus ini mencuat ke publik, Komisi Kejaksaan telah membentuk tim khusus untuk melakukan proses pengawalan perkara ini agar dijalankan sesuai dengan hukum acara. Dan pada hari ini kami juga telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik dan Hukum serta dengan tim 9, sehingga proses sejauh ini terus kita monitor dan kita optimis bahwa mereka telah melakukan proses sesuai dengan tahapan. Namun demikian tentunya ada pendapat yang berbeda dari tersangka dan koridornya adalah di pra-pid. Itu hukum acara sudah mengatur hal itu, sehingga kita tunggu prosesnya seperti apa agar dialektika di publik bisa berkesudahan. Baik. Saya kembali ke Pak Hermawanto. Pak Hermawanto, ini kan ada 2 pra-peradilan yang diajukan ya. Jika salah satu pra-peradilan ini dikabulkan tapi yang lainnya ini ditolak, apakah menurut Anda status klien hukum Anda ini akan otomatis berubah atau justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum nih? Ya, tergantung permohonan mana yang dikabulkan dan tergantung permohonan mana yang tidak dikabulkan. Kan begitu prinsipnya.
Kita bayangkan kalau seandainya nanti gitu ya, permohonan kami itu kan salah satu tadi sudah disampaikan tuh berkaitan dengan penyitaan aset, berkaitan juga terkait dengan penggeledahan kan gitu kan. Nah, kalau berkaitan penggeledahan dan penyitaan yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti, kemudian kita uji di pengadilan dan ternyata pengadilan mengabulkan permohonan kita, maka berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHP, maka seluruh alat bukti yang didapatkan dari mekanisme yang salah itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti atau kualitas pembuktiannya akan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Jadi tergantung yang mana nih gitu kan. Tapi yang jelas di dalam hukum dikatakan bahwa ibaratnya dalam menggunakan teori pohon beracun. Kalau asal muasal awalnya itu sudah salah, kalau tata cara mendapatkan barang bukti itu salah, maka seluruh objek alat bukti itu menjadi tidak punya kualitas pembuktian. Itu bagian yang akan kami uji di pengadilan. Dan dalam analisis kami, setelah kami dengan sangat hati-hati seperti tadi kami sampaikan dalam konferensi pers, bahwa kami menemukan ada banyak sekali kejanggalan dan ini harus diuji di pengadilan, biar publik itu juga tahu bahwa drama yang selama ini begitu menghebohkan itu gitu ya, itu ternyata banyak sekali cacat hukumnya. Dan kami berkesimpulan teman-teman penyidik ini terlalu gegabah, ceroboh bahkan menurut kami. Ini kita harus tata bersama gitu ya, agar ke depan penegakan hukum itu menjadi lebih baik. Itu salah satu proses pembelajaran kita. Tadi disampaikan oleh Pak Zainur, memang mekanismenya itu ada di di Pak Nur Rahman, bahwa mekanismenya memang ada di pra peradilan, dan kami akan melakukan uji itu dalam waktu dekat ini kami daftarkan. Baik, Pak Hermawanto, tadi kan Anda mengatakan bahwa memang ditemukan banyak kejanggalan nih, tapi ke pokok perkaranya dulu kan yang diajukan pra peradilan mempersoalkan dalam pengalihan penyidikan dari Polri ke Kejagung ya, dan juga tentang penetapan tersangka. Ini bagian mana atau pasal mana dalam KUHP yang dilanggar? Baik, ini salah satu saja ya, salah satu saja. Di dalam kita itu, negara kita itu sejak tanggal 2 Januari tahun 2026 kita punya KUHP baru. Kita juga punya KUHP yang baru. Di dalam KUHP itu diatur. Salah satunya misalnya adalah pasal di dalam TPPU, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dari Undang-Undang TPPU itu dinyatakan tidak berlaku. Itu dasarnya di mana? Dasarnya ada di dalam KUHP pasal 607. Nah, kemudian kita rujukan juga misalnya di ketentuan pasal 3 KUHP, itu ada asas lex faverio. Atau ketika dalam keadaan transisi, maka penyidik gitu itu harus menerapkan hukum yang lebih baru dan atau lebih meringankan kepada tersangka. Dari situ berdasarkan pasal 3 KUHP itu artinya secara umum adalah penyidik harus menerapkan undang-undang yang baru yang lebih ringan buat tersangka. Artinya tidak boleh kedua-duanya itu dicantumkan. Itu yang paling sederhana sekali. Dan ternyata di dalam penetapan tersangka FA itu kedua-duanya dicantumkan. Ya, itu secara hukum saja itu sudah keliru karena menerapkan undang-undang yang sudah tidak berlaku. Disangkakan kepada seseorang gitu ya. Jadi dari situlah salah satu hal itu yang menurut kami itu jelas melanggar dari ketentuan pasal 3 gitu, ketentuan pasal 3 dari KUHP. Ya, itu salah satu yang akan kami uji di pengadilan. Baik. Harusnya tidak dipakai lagi, kan sudah tidak berlaku gitu. Nah, Pak Nur Rahman, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pernyataan Pak Hermawanto? Apa Anda setuju? Ya, kalau kami Komisi Kejaksaan mengacu dengan tugas dan kewenangan kami tidak bisa masuk ke ranah materi pokok perkara ya, karena memang kami pengawasan eksternal. Kaitannya dengan materi pokok perkara nanti diuji di prapit yang akan diajukan dari kita tunggu prosesnya seperti apa. Baik, tapi misalnya menurut Anda ini jika ada pelanggaran prosedur itu
otomatis membatalkan seluruh penyidikan atau bagaimana nih nantinya, Pak Dorohman? Jadi prosesnya bukan otomatis ya, tapi melalui proses pra-peradilan ini, apakah pendapat dari pengacara ini bisa dibuktikan dalam proses pra-peradilan dengan dalil-dalil yang mereka sampaikan, dengan alat bukti yang mereka sampaikan, nanti diuji di pra-pid. Sementara sejauh dari tim penyidik itu mereka berkeyakinan semuanya sudah sesuai prosedur dan SOP yang berlaku. Baik. Pak Dorohman, Pak Hermawanto dan juga pemirsa, tim advokat Febri Adriansyah mengaku telah menemukan bukti bahwa penahanan kliennya melanggar pasal 100 ayat 5 KUHP yang baru. Mari kita simak pernyataannya. Kami menemukan bukti bahwa penahanan telah melanggar pasal 100 ayat 5 KUHP, yaitu terkait dengan 8 alasan penahanan di dalam KUHP yang baru. Dalam permohonan pra-peradilan yang kedua, terkait dugaan tindak pidana korupsi, tim advokasi akan meminta pengadilan untuk menguji keabsahan tindakan penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, larangan bepergian ke luar negeri atau pencekalan, tindakan supervisi dan pengendalian yang dilakukan Kortas Tipikor Polri dalam pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan serta pengambil alihan penanganan perkara dari Polda Metro Jaya. Tim advokat berpendapat terdapat persoalan hukum yang mendasar terkait keabsahan surat perintah penyidikan yang dijadikan dasar tindakan penyidik. Pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan yang diduga tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Penetapan tersangka yang diduga tidak memenuhi persyaratan formil maupun material, penerbitan larangan bepergian ke luar negeri, tindakan supervisi dan penggeledahan, pengendalian yang dilakukan Kortas Tipikor di Polri, Kortas Tipikor Polri dalam pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan, serta pengambil alihan penanganan perkara dari Polda Metro Jaya. Seluruh tindakan tersebut akan dimohonkan untuk diuji keabsahannya melalui mekanisme pra-peradilan. Setelah menjadi tersangka dan ditahan, perlawanan demi perlawanan terus dilancarkan Febri Adriansyah. Salah satunya, pertanyakan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukumnya menilai selain alat bukti yang digunakan penyidik tidak jelas, penyidik juga tidak bisa membuktikan predikat crime atau tindak pidana asal yang dilakukan oleh Febri Adriansyah. Tidak jelasnya predikat crime atau tindak pidana asal dari pencucian uang ini. Kalau bicara soal TPPU, pertanyaan pertama adalah itu emas milik siapa? Nah, ini kan harus dibuktikan oleh penyidik. Undang-Undang 8 2010 tentang pencucian uang itu disebut ada 25 jenis tindak pidana asal atau predikat crime. Kalau salah sumber dan asal usulnya, maka bisa keliru sampai di ujung. Pendapat bertolak belakang disampaikan pegiat anti korupsi Herdiansyah Hamzah. Hamzah menyebut tindak pidana asal atau predikat crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Namun cukup dengan ditemukannya 2 alat bukti yang cukup. Jadi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu disebutkan eksplisit bahwa tidak diperlukan pembuktian tindak pidana asalnya terlebih dahulu atau predikat crime untuk melakukan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi logika yang selalu mengatakan harus terlebih dahulu membuktikan predikat crime-nya itu saya kira juga keliru. Karena tidak dibutuhkan putusan peradilan mengenai predikat crime-nya untuk mengusut tindak pidana pencucian uang. Ya, saya ke Pak Hermawan. Pak, tadi kan dikatakan oleh pegiat anti korupsi Pak Herdiansyah kalau misalnya tidak perlu mempermasalahkan terkait dengan predikat crime. Hanya perlu 2 alat bukti untuk bisa memproses hukum terkait dengan TPPU. Ini apakah Anda setuju atau bagaimana nih Pak Hermawanto menanggapi hal tersebut? Ya, saya ingin masuk dari apa yang akan kami uji di pra-peradilan, gitu ya. Jadi yang kami salah satu permasalahan di pra-peradilan itu adalah ketika seseorang, Pak FA ini, menjadi tersangka dalam satu sprindik
Satu penetapan itu adalah dia menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan juga menjadi tersangka dugaan TPPU. Itu salah satu yang akan kita uji di pengadilan. Padahal gitu ya, padahal berdasarkan ketentuan pasal 74 Undang-Undang TPPU gitu ya. Ayat 2, mohon maaf, penjelasan itu mengatakan begini nih. Ini penjelasan yang saya ingin saya bacakan. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Rumusan ini jelas mengatakan apa? Saat melakukan penyidikan tindak pidana asal. Artinya apa? Artinya sudah ada tindak pidana asal terlebih dahulu, gitu ya, baru pada saat proses penyidikan itu, jadi sudah ada seperindik pidana asal, baru kemudian muncul dalam proses itu ditemukan tindak pidana TPPU, maka itu baru dilakukan, gitu kan? Apakah mungkin, gitu, berdasarkan pasal 74 itu, kedua-duanya dilakukan dalam satu seperindik? Itulah yang menurut kami akan uji di pengadilan. Jadi ini kami berdasarkan pada dokumen yang kami miliki. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh penyidik itu menurut kami ceroboh karena tidak begitu taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, saya ke Pak Nur Rohman. Ini saya jadi penasaran. Jadi kira-kira siapa nih Pak yang memerintahkan atau meminta pengalihan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung menurut Pak Nur Rohman? Ya, tadi juga kami telah berkoordinasi siang tadi dengan Ketua Tim 9, Pak Prof. Budi Margono, yang mana menyampaikan bahwa dalam waktu dekat atau pekan ini akan kembali memanggil Pak FA sebagai TSK. Nah, kaitannya pelimpahan ini seperti yang kita ketahui juga bahwa proses ini merupakan proses sinergisitas antara tim dari kepolisian dan kejaksaan. Dan bukan baru kali ini, sebelumnya juga Pak FA pernah melakukan hal yang sama dalam kasus Asabri, di mana proses penyidikan awalnya di kepolisian, kemudian diserahkan atau ditindaklanjuti kemudian oleh Kejaksaan Agung. Jadi kaitannya sah atau tidak sahnya kembali lagi nanti kita lihat uji di peradilan. Tapi ini sprindiknya berbeda atau tidak nih Pak? Dari sprindik kan di Kejaksaan telah menerbitkan 4 sprindik. Yang ketiga itu kaitannya yang tindak lanjut dari kepolisian, kemudian yang keempatnya yaitu TPPU dan korupsi. Dan perlu diketahui juga, mungkin dari tim pengacara juga mengetahui ketika proses penetapan tersangka ataupun penahanan di mana jaksa penyidik telah menyodorkan TPPU-nya dan beserta TPA-nya, tindak pidana asalnya. Di situ juga sudah disebutkan tentunya TPA-nya apa, pasal berapa. Itu kewenangan dari penyidik ataupun dari pengacara untuk menyampaikan hal itu. Sepengetahuan kami dapat informasinya bahwa predikat remnya juga sudah tertera di situ. Baik, Pak Rohman, ini kan yang menjadi tersangka adalah mantan Campitsus ya, ada di institusi Kejaksaan Agung tadinya. Ini apakah Kejagung akan memberikan perlakuan khusus atau justru akan lebih keras atau bagaimana nih? Jadi perlakuan khusus itu seharusnya tidak mengenal perlakuan khusus karena semuanya sama di depan hukum. Dan kami selaku Komjak juga akan mendorong hal itu agar semuanya sama di depan hukum, semuanya dilakukan proses tahapan-tahapannya sesuai dengan hukum acara dan SOP yang berlaku di Kejaksaan. Baik. Saya kembali ke Pak Hermawanto. Pak Hermawanto, ini bukannya Mahkamah Agung dalam berbagai putusan ya itu menegaskan kalau pra-peradilan itu tidak memasuki pokok perkara. Nah, lalu bagaimana nantinya untuk meyakinkan hakim tanpa membawa perdebatan ke substansi perkara nih nanti? Ya, sesuai dengan kewenangan pra-peradilan itu kan terkait dengan upaya paksa ya.
Situ ada tersangka sampai proses penahanan, penyitaan, dan lain-lain. Tapi perlu diingat juga bahwa ketentuan di dalam undang-undang itu tegas. Kalau berbagai mekanisme, tata cara, pengambilan, penyitaan, yang kemudian alat bukti yang dihadirkan di pengadilan, gitu ya, kemudian itu adalah melanggar hukum, maka pra-peradilan kan akan mengatakan bahwa barang ini misalnya alat bukti A, alat bukti B, alat bukti C gitu, maka kan otomatis itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti nantinya. Maka bisa saja bahwa pra-peradilan itu kemudian hanya berdampak pada prosedural gitu ya. Menurut saya tidak. Kalau pra-peradilan kemudian menyatakan bahwa proses penyitaan barang bukti itu cacat secara hukum, maka seluruh alat bukti itu menjadi rontok sebagai alat bukti. Karena apa? Karena tidak bisa memiliki kualitas alat bukti. Jadi menurut saya pra-peradilan memang berkaitan mekanisme, tapi mekanisme ini juga berkaitan dengan jantung suatu perkara. Kalau kami nanti berhasil bahwa proses penyitaan barang-barang, proses penggeledahan barang-barang yang kemudian dijadikan alat bukti itu cacat secara formil, maka barang-barang itu, alat-alat itu, alat bukti itu semua itu menjadi tidak memiliki kualitas pembuktian, dan itu artinya bahwa tidak sah penetapan tersangka seorang FA. Baik, terakhir Pak Hermawanto, kalau misalnya pra-peradilan dikabulkan dan penyidikan kemudian menetapkan kembali FA sebagai tersangka setelah diperbaiki prosedur, nah Pak, Anda akan kembali menggugat atau siap menghadapi pokok perkara langsung? Semua kesempatan harus kami lakukan demi menegakkan hukumnya. Setiap pelanggaran yang dilakukan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, maka wajib hukumnya bagi kami untuk menguji. Kenapa? Karena penegakan hukum yang benar tidak boleh menggunakan tata cara yang salah. Itu prinsip buat kami. Nah, hari ini ketika kami mengambil kesimpulan, terus kemudian kami mengadakan konferensi pers, karena kami menemukan ada banyak sekali kejanggalan. Nanti mudah-mudahan publik akan menyaksikan bagaimana kami akan mengungkap di ruang pengadilan dalam proses pra-peradilan nanti, bahwa ada banyak sekali pelanggaran yang dilakukan secara formil oleh aparat. Dari level awal sampai level akhir. Ternyata kami bisa menemukan itu. Baik, kalau begitu kita tunggu seperti apa pembuktiannya nanti, apakah akan dikabulkan atau tidak. Terima kasih Pak Hermawanto dan juga Pak Nur Rohman telah berbagi bersama kami. Terima kasih atas waktu di Indo Sore. Sehat selalu Pak. Pemirsa, sesi tanya jawab pada PKKMB Universitas Indonesia menjadi sorotan. Seorang mahasiswa baru atau maba mengajukan pertanyaan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya terkait akses pendidikan. Saya membuka dengan sebuah kutipan dari Suhoki, hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi saya lebih memilih menjadi manusia yang merdeka. Banyak teman seperjuangan kami yang tidak melakukan daftar ulang karena keterbatasan ekonomi. Solo. Oke, ya. Ini mana Viko? Ini Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini adalah sebuah pernyataan dan pernyataan ini berkesinambungan. Dalam pertanyaannya, mahasiswa tersebut menyebut banyak rekannya diterima di Universitas Indonesia, namun tidak dapat melakukan pendaftaran ulang akibat keterbatasan ekonomi. Ia kemudian mempertanyakan apakah pendidikan masih menjadi prioritas di negeri ini. Saya langsung jawab yang terakhir. Siap. Mbak Ziva. Saya Giva Leota dari FIB sekali lagi. Ya. Izinkan saya membuka dengan sebuah kutipan dari Suhoki. Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi saya lebih memilih menjadi manusia yang merdeka. Oke, pertanyaannya singkat. Tapi bagaimana teman-teman? Kami mahasiswa memiliki satu hak yang paling penting, yaitu merdeka belajar. Tapi sayang sekali jalur SNBP dan SNBT, banyak teman seperjuangan kami yang tidak melakukan daftar ulang karena keterbatasan ekonomi. Oke, ya. Ini Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini adalah sebuah pernyataan dan pernyataan ini berkesinambungan dengan pertanyaan
pertanyaan saya singkat saja. Ya. Bapak yang sangat saya hormati, izinkan saya bertanya, menurut Bapak mana yang lebih penting, pengembangan pendidikan atau pengembangan makan bergizi gratis? Saya langsung jawab yang terakhir. Siap, Mbak Ziva, Pak. Ya. Ah, Anda SMA-nya di mana? Saya SMA di Bekasi, Pak. Bekasi. Keren banget pertanyaan, tepuk tangan ya. Jawabannya jelas. Pendidikan penting dan MBG harus dikoreksi. Ya itu. Cukup ya. Ya. Nah, ya banyak adik-adik sekalian, banyak hal-hal baik, banyak target-target ideal, tapi tidak sesuai karena gagal lemah dalam eksekusi atau implementasi. betul. Ya, betul, jadi betul. hari ini kita maksimal habis-habisan untuk mengkoreksi mana yang perlu dikoreksi. Ya, untuk mengawal agar semua bisa merasakan. Kira-kira begitu ya. Penasehat militer pemimpin tertinggi Iran Mohsen Razi mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana penguasaan Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Teheran. Sindu sore segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.